Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan sistem mata pencarian masyarakat yang ramah lingkungan berbasis pada sumber daya dan pengolahan lokal. Usaha masyarakat tersebut dihubungkan dengan inovasi teknologi komunikasi dan informasi, serta pasar yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian, sehingga mereka mampu lepas dari kemiskinan. Strategi yang diterapkan oleh ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network berbasis kepada 4 sistem pelaksanaan untuk membentuk jaringan mata pencarian yang berkelanjutan. Pertama, hubungan kemitraan secara langsung dengan masyarakat dan produsen. Kedua, pusat pelayanan mata pencarian yang dimiliki secara mandiri oleh masyarakat. Ketiga, mengembangkan pelayanan informasi masyarakat dan livelihood member database. Keempat, pengembangan klaster yang berdasarkan pada pasar dan usaha. Berikutnya merupakan klaster-klaster unggulan dari ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network. Meningkatkan pengetahuan nelayan tradisional tuna di Bate sehingga mereka mampu menembus pasar tuna di Jepang. Kini para nelayan telah menerima tambahan penghasilan sebesar 30%. Pada tahap awal, ADB OISKA GFPR Tuna Mikro Export Center di Bate saat ini tengah mengusahakan pasokan sebesar 2 ton tuna segar per minggu ke Jepang. Merupakan fasilitas pengolahan coklat yang pertama di Aceh. Saat ini, ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network bekerjasama dengan Koperasi Rimbun telah berhasil memproduksi produk jadi permen coklat dengan merek Sokolate. Pendampingan awal dilakukan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Kemudian, OISKA mendatangkan tenaga ahli coklat dari Jepang, sehingga hasil dan efisiensi produksi meningkat drastis. ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network bersama dengan Development Partner World Peace Center saat ini telah berhasil mengorganisasikan sebanyak 2.565 petani udang yang terdiri dari 150 kelompok dari 100 desa di 2 kabupaten yang saat ini telah bergabung di dalam 29 klaster udang. Menggunakan inovasi teknologi, saat ini mereka telah terdata di dalam livelihood member database yang sangat diperlukan dalam proses traceability yang dibutuhkan oleh pasar Eropa. Terdata lebih dari 90% tambak mereka telah bebas dari penyakit yang pada akhirnya telah meningkatkan tingkat kesuksesan petani tambak. Bahan dasar dari pembuatan parfum di dunia adalah daun nilam. Aceh telah didaulat mempunyai daun nilam terbaik di dunia. ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network bersama dengan komersial partner Payan Veteran telah meningkatkan kualitas minyak nilam di Aceh. Sebanyak 250 petani nilam di 3 kabupaten di Aceh saat ini telah mendapatkan peningkatan keuntungan sebesar 5% dari harga pasar internasional. Selain itu, Payan Veteran telah membuat kontrak pembelian minyak nilam dari masyarakat selama 5 tahun. Bersama dengan PT Tonga Tiur Putra, ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network telah berhasil mengekspor kepiting lunak Aceh ke Amerika. Sebanyak 99 petani kepiting lunak telah merasakan peningkatan penghasilan sebesar $4,5 per hari per kepala keluarga. Potensi produk sebesar 15 ton per bulan akan dipenuhi di dalam tahun 2011. Livelihood Member Database berisi informasi mengenai produksi dan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh para pembeli dan pemasok, juga memfasilitasi sertifikasi produk dan proses traceability lengkap dengan koordinat GPS.
Bersama dengan development partner ASEAN Foundation, ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network saat ini telah mengembangkan versi yang lebih mudah diakses oleh pasar. ADB OISKA GFPR Aceh Livelihood Network menekankan kepada pentingnya intervensi teknologi di dalam pemberdayaan usaha masyarakat di Aceh dengan menggunakan dana hibah dari pemerintah Jepang melalui program GFPR, dikelola oleh ASEAN Development Bank atau ADB, dan implementasinya dilakukan oleh OISKA International Tokyo bekerjasama dengan development partners.